Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. Microsoft Teams, pembelajaran matematika, materi aritmatika sosial. Saya ingin mereview materi aritmatika sosial yang waktu dulu sebelum kita work from home, mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan dan ada yang belum disampaikan. Ya, jadi kita mengingat-ingat kembali dan mungkin ada beberapa nanti yang ditambah. Oke, apa aja sih yang dipelajari? Itu adalah persentase untung rugi, kemudian harga jual, harga beli, diskon, bruto, neto, tara, bunga tabungan, pinjaman, kemudian pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Oke, kita lihat dulu apa dari masing-masing ini. Persentase untung rugi, yang pertama adalah kondisi untung dulu. Untung itu adalah jika seorang pedagang itu menjual dagangannya itu melebihi dari modalnya. Dan rugi adalah jika seorang penjual itu menjual barang dagangannya dan harga jualnya itu kurang dari modalnya. Oke, ini secara logika mungkin kalian sudah paham ya. Nah, secara mudah ya, untung itu disebut U sama dengan harga jual dikurangi modal, karena harga jual di sini lebih besar daripada modal. Kemudian rugi itu adalah modal dikurangi harga jual, karena di sini modalnya kondisinya lebih besar daripada harga jualnya. Kemudian untuk persentasenya itu adalah untung, ya, untung yang tadi didapat per modal dikali 100%. Sebelumnya mohon maaf, ini mau saya kelihatan nggak tanda panahnya? Enggak, Pak. Enggak kelihatan, Pak. Oke. Enggak, Pak. Oke, Ini saya oke. screenshot. Ya, boleh. Ini filenya ada di Pak. filenya ada di ini di Teams ini ya. Jadi kalian tinggal download aja. Tinggal di-download aja ini nanti ya. Jadi kalian nggak usah screenshot atau nyatet-nyatet ya. Nanti dikasih file PPT-nya, Pak, dikasih. Tinggal download aja, ini ada di file di meeting sini nanti di files. Iya, udah ada. Tapi kalau nyatet boleh kan, Pak? Boleh nyatet. Ini kayaknya sih kalau ini rata-rata di semua kelas TPC udah jelas ini. Oh, itu siapa ya? Nip boy. Oke, next lanjut. Harga jual dan harga beli atau modal. Harga beli disebut juga modal. Oh, ini yang tadi ya. Harga jual itu kalau kondisinya untung itu adalah modal ditambah untung, ya. Kemudian kalau dia kondisinya rugi, harga jual itu adalah kurangi rugi. Bentar, Pak, bentar. Nah, di sini nanti ada lanjutan dari rumus ini. Bagaimana cara mencari harga jual ataupun nanti bagaimana cara mencari modal. Ini kalau nggak salah di buku kalian halaman berapa saya lupa, 155 atau 55 gitu, saya lupa deh. Ini di buku kalian ada rumusnya, saya cuma nyalin aja ya. Keuntungan dan kerugian dapat juga didapatkan dari persentase keuntungan atau kerugian. Ya, ini untung itu sama dengan persen untung dikali modal, atau rugi itu sama dengan persen rugi dikali modal. Kalau tadi kan sebelumnya kan persen untung yang dicari ya, persen untung yang dicari. Kalau ini nyari untungnya berapa berarti tinggal dikali silang. Oke, ini penjelasan ini nanti saya skip dulu, biar nanti kita langsung ke soal aja untuk menjelaskan contoh soal yang seperti itu. Diskon adalah potongan harga. Ini mungkin kalian juga sudah sering melihat ya di mall-mall ataupun kalian yang sering berbelanja, ada diskon. Kemudian diskon itu adalah potongan harga dan biasanya dalam persen. Harga
Yang harus dibayar itu adalah harga aslinya kemudian dikurangi berapa potongannya. Kemudian bruto neto tara. Kalau bruto neto tara ini berkaitan dengan berat. Ya, bruto ini adalah berat total atau berat seluruhnya. Kemudian neto itu adalah berat bersih, tara itu adalah berat dari kemasan, bungkus atau ya bahasa kerennya packagingnya ya. Nah, untuk formulanya itu adalah bruto sama dengan neto ditambah tara. Sedikit ya, ini satu slide lagi, ini dua slide lagi. Kemudian bunga tabungan pinjaman, bunga tabungan atau pinjaman. Ketika menabung di bank, seorang yang menabung akan mendapatkan komisi tambahan berupa bunga yang diberikan per tahun. Begitu juga kalau meminjam ya, kalau meminjam di bank itu nanti dia mengembalikannya itu ada bunganya. Dan ini rumusnya sama. Rumus untuk bunga tabungan ataupun bunga pinjaman itu sama. Ini bunga tunggal ya. Jadi bunga itu sama dengan A dikali P dikali M. Ini saya tulisnya APM artinya A dikali P dikali M. Mana B yang besar ini adalah bunga, besar bunganya. Kemudian A itu adalah lamanya menabung. Kemudian P itu adalah persentase bunga atau suku bunga. Kemudian M itu adalah tabungan awal. Atau kalau pinjaman berarti pinjaman awal. Ya. Jadi intinya bunga tabungan ataupun bunga pinjaman itu cara menghitungnya sama. Oke, nanti kita akan perjelas di contoh soal nanti ya. Akhir itu adalah pajak penghasilan dan pajak tambahan nilai. Nah, apa itu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai? Pajak penghasilan adalah besar uang yang harus dikeluarkan dibayarkan dari penghasilan atau gaji yang didapat. Jika misalkan seseorang dapat gaji ini, nah gajinya itu dipotong pajak, ada pajak yang harus dibayarkan, jadi gajinya berkurang. Nah, kalau pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai itu adalah besar uang yang harus dikeluarkan atau dibayarkan ketika membeli sebuah barang. Contohnya kalau kalian beli di minimarket ataupun di supermarket gitu ya, itu ada harga belum PPN, ada harga sebelum PPN. PPN itu adalah jadi misalkan kita beli sesuatu, harganya naik gitu ya, naik sekian persen gitu, biasanya 10%. Harganya 10.000 berarti kita bayarnya 11.000 gitu kan. Itu adalah pajak pertambahan nilai. Nanti masuknya ke kas negara. Kemudian gaji bersih ya. Tadi kan kalau ada pajak penghasilan berarti dia nggak terima gaji seluruhnya, itu gaji kotor dikurangi pajak. Jadi gaji bersih adalah yang diterima seseorang setelah dipotong pajak. Nah, pembayaran ya, kita membayar sesuatu yang kita beli itu adalah harga ditambah pajak. Jadi ingat di sini garis bawahi, untuk PPh itu berarti gajinya dikurangi, untuk PPN itu adalah harganya ditambah pajak. Nah, biasanya dalam bentuk persen ya. Nanti berapa persen potongannya ataupun berapa persen pajaknya. Oke, seperti yang saya sudah janjikan, kita langsung aja ke soal. Pembahasan soal. Sebentar ya. Oke, muncul nggak di layar kalian? Udah, Pak. Dulu, Pak. Udah, Pak. Betul, Pak. Udah, Pak. Muncul. Muncul. Ini soal Udah, Pak. e-learning yang ada di labschool.net yang waktu itu kalian Udah, Pak. ya, yang waktu itu kalian ini ya. Waktu itu kalian Oh, udah. kerjakan. Ini pedagang kambing minggu lalu pernah saya bahas sebentar deh. Ada yang masih ingat nggak? Seorang pedagang kambing menjual 3 kambingnya Udah dengan lupa harga, apa? lupa. Seharga 800 per ekornya. Penjelasannya lupa, Pak. Jika ia mendapatkan keuntungan 25%, Error, Pak. pakai HP atau pakai komputer? Komputer. HP. Yang pakai komputer error nggak? HP. Enggak, komputer. Enggak error, Pak. HP error, Pak. Tapi sekarang udah enggak. Bapak pakai HP error, Pak. Yang pakai HP Dua aja Pak, nggak ada apa-apa. 7.910.000, Pak. Fitri, Pak. Saya biasa aja, Pak. ini kenapa error? Ini Karena video, dia Pak. request
Ya, Betul, Pak. IJB. HP error, Pak. Tolong di sini kenapa error? Karena tadi ada yang request access control. Tolong nggak ada yang request. Udah muncul belum? Udah, Pak. Udah kan? Jangan ada Belum, lagi Pak. yang minta request ya. Kalau kalian minta request, teman kalian nggak bisa ngelihat. Tadi ada yang minta request. Belum ingat sih error namanya Pak. ya. Belum muncul Pak. Si error. Coba di Belum muncul Pak. belum muncul? Belum. Udah, Pak. Udah Pak ya. Pak, saya udah. Belum Pak belum. Udah. Saya belum, Pak. 1.920.000 Pak. Udah muncul belum? Belum. Itu make up Bobby meninggal Muncul. Udah, Pak. Udah. Belum muncul Pak. Belum. 4,920 Pak. Belum, Pak. Gimana cara Pak. ngitungnya? Belum Pak. Belum, Pak, masih. Ada Pak, saya ada Pak. Belum Pak. Riko. Fitri. Ini Zaki Adnan Givari ini saya kick kamu ya. Kamu jangan request makanya. Kebencet, Pak. Betulan, Pak. Kebencet, Pak. Kaki. Kick aja Pak. Batu, Jak. Pakai kaya Pak. Jaki. Udah muncul? Yang lain ada yang masih belum muncul? Belum Pak. Udah, Sudah muncul, Pak. Udah, Pak. Belum muncul kayaknya cuma Exact. satu orang, dah. Exactly, Pak. Udah muncul. Tiga kali 800.000 ya. 3 kali 800.000 itu sama dengan 24 juta. 2.400.000. Nggak bisa. 2.400.000. Jadi dari 2.400.000 ini dia sudah. Pak, belum muncul, Pak. Kalau belum muncul kamu pindah ke laptop aja ya. Mungkin handphone kamu error. Rp2.400.000 ini dia sudah untung 25% ya. Berarti kondisinya adalah 100%. 100% ini adalah modalnya ditambah 25%. Nah, modalnya itu berapa? Modal itu adalah 100% kan? Modal 100%. Berarti berapa modalnya? Berarti 2.400.000 sama dengan 125 per 100 karena sama-sama persen ya. Jadi persennya kita nggak pakai X atau X ya. Kita kali silang di sini. Kita mau nyari X berarti 2.400.000 dikali 100 sama dengan 125X atau X-nya itu sama dengan 2.400.000 dikali 100 dibagi 125. Nah, ini hasilnya adalah 1.920.000. Di komputer kelihatan ya? Kan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Iya. Jaknan. Bagi yang di handphone, saya sarankan kalau dia nggak kelihatan atau nggak muncul, itu sepertinya resolusi handphonenya yang bermasalah karena terlalu kecil atau tidak muat ya, jadi nggak bisa melihat konten yang saya share di sini ya, karena layarnya mungkin terlalu besar yang di saya.
layarnya terlalu besar di saya dan handphone kamu yang resolusinya kecil, jadi di situ cuman munculnya hitam aja gitu, jadi nggak bisa di load, nggak bisa dimuat gitu. Jadi saran saya gunakan ini sedang saya record ya, jadi nanti kalau kalian yang ini kalian bisa PJB. lihat rekamannya. PJB sedang saya nggak record. kuat. Ini bisa Oke, di Rekamannya nomor- di mana, bisa di- Pak? di sini, di tim sini. Nanti di tim sini muncul di chat ada link untuk video yang saya rekam. Siapa? Oke, lanjut ya. Nomor 2. Yang bisa landscape. Sebuah dealer sepeda motor mendapatkan keuntungan 20% dari penjualannya. Jika harga sepeda motor dijual seharga 18 juta, maka keuntungan yang didapat oleh dealer tersebut adalah, ini salah ya tulisannya dealer. Ini sama kayak tadi ya. Kondisinya adalah 18 juta itu dia sudah mendapatkan untung. Jadi kalau kita tulis untungnya 20% dari penjualannya. Pak, ngelag, Pak. Patah. Saya belum nulis apa. Kalau mau batuk di mute dulu ya, jadi biar yang lain tidak dengar. Oke Pak, maaf Pak. Oke. Yang mau bantu bersihin di mute. Oke, jadi saya ulangi 120%. Dari mana 120%? 120% itu adalah dari modal itu adalah 100%. Ditambah 20%. Ya. Udah? Sama dengan 18 juta. Oke. Dari mana 100%? 100% itu kita anggap modal. Modal itu adalah 100%. Ya. Kemudian 20% itu adalah keuntungannya. Jadi modal ditambah keuntungan itu sama dengan 120%. Ini cara termudahnya adalah kita buat dia jadi 1% dulu. 18 juta. Berarti berapa 1%-nya? 1%-nya itu berarti kan 18 juta dibagi 120. 18 juta dibagi 120. Sehingga kita dapat 1%-nya itu sama dengan 1%-nya itu sama dengan
ini bagi ini tuh sama dengan 15 ya, 150.000. Iya. Berarti kan untungnya 20% tadi katanya ya. Tinggal dikali 20. Berarti keuntungannya itu adalah 20%. Nah, 20% itu berapa? 20 kali 150.000 sama dengan 3 juta. Juta gitu. 3 juta. Ya, 3 juta. Iya. 3 juta jawabannya ya. C. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang nelpon ya? Nggak ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ada yang pakai Lanjut, Xiaomi. Yang nelpon dimatiin dulu. Siapa Dia sih? mulai Tahu nih JB nih. Tony. Tahu sih. Tony. Xiaomi siapa tuh? Xiaomi siapa? Kami JB. JB. JB ya. JB. Iya. Arfan Nirtan. JB. Kayaknya kalian. Ini kan Samsung Bur. Pak, ada yang mau nanya tuh, Pak. Apa tuh? Dipta mau nanya, Pak. Dipta. Bapak bikin akun kita password apaan ya? Akun tim. Pak, Ya. dulu Bapak bikinin Teams kan? Iya. Akunnya itu password apa ya? Akun apa ya? Oksigen. Teams. Microsoft Teams. Oksigen. Nih mau buka lo. Tadi nge-login apa Apa? Nggak jelas Rajin. Rajin nggak jelas. Tempor. Oke, nomor 3. Pertanyaannya yang sesuai dengan ini ya. Pertanyaannya sesuai dengan pelajaran. Saya nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar pelajaran ya. Oke. Nomor 3. Thanos membeli satu lusin baju dengan harga 510.000. Kemudian menjual baju tersebut harga satuannya 59.500. Satu lusin itu sama dengan satu lusin itu sama dengan 12. Ya, 12 potong atau 12 buah. Berarti 12 dikali 59.500 gitu kan. Kan dia jual satuannya harganya 59.500. Kali 12 berapa? $714.000. Sehingga dia untung ya. Nah tadi dia modalnya cuma 510.000 satu lusin, kemudian dijual per potongnya 79.500, berarti 71400 dikurangi 510 ya, 110.000 dikurang berarti 204 Pak, 200 ya 20.400. enggak, 204.000 betul. 204.000. Dah. Berarti ini untungnya dia. Nah, 204.000 per berapa? Karena ditanya adalah untung dalam persen kan. Persen untung. Berarti sama dengan 204.000 per 510.000 kali 100%. Gitu kan? Jadi kan rumus persen untung kan begitu ya. Persen U itu sama dengan untung per modal gitu kan, kali 100%. Gitu.
Kemudian ini hasilnya berapa? Halo. .4 ya kali 100% dan 40%. Jadi untungnya adalah 40%. Apa Pak? Oh ya, bentar. Ya, ke sana. Sorry, nggak ke-mute, sorry. Iya Pak, ayo ke sana. Apa sih Farel? Oke, next. Seorang pedagang membeli 20 ikat sayuran dengan harga 1.500 per 5 ikat. Jadi kalau ada 20 ikat per 5 ikat, berarti 20 bagi 5. Berarti dia membayar 4 ikat. Berarti 4 dikali 1.500. Sama dengan 6.000. Kemudian sayur tersebut dijual dengan harga 1.500 per 4 ikat. Berarti 20 bagi 4. Sama dengan 5 dikali 1.500 sama dengan 7.500. Malik Azaro nih ya, mana sih orangnya? Gak benar Pak, ngatain terus Pak. Nggak saya Pak, demi Allah Pak. Siapa Bukan sini? saya. Farel. Demi Allah Pak, bukan saya Pak. Farel ya. Sorry ya Farel ya. Nah, yang ditanya adalah untungnya berapa persen. Berarti 7.500 dikurangi 6.000 dulu. Kurangi 1.500. Berapa persen? Berarti 1.500 per modalnya itu adalah 6.000. 6.000 dikali 100%. Ini kan 1/4 ya. Kali 100% sama dengan 25%. Jadi jawabannya adalah untung 25%. Halo Pak, tadi bukan saya Pak, serius Pak. Pokoknya yang muncul suara di depan saya kick ya. Oke Pak. Suatu barang memiliki bruto neto tara ya. Bruto 30 kg dan tara 2,5%.
Berarti taranya itu tinggal 2,5/100 dikali 30. Tujuh koma lima per 10. 0,75. Ini taranya, berarti tinggal 30 dikurangi 0,75 JB. dengan 29,25. Ini ya. Maaf kepencet, Pak. Oke. Ini yang tadi saya bilang, PPH ya. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari 16 juta. Gaji 16 juta per bulan ini gaji kotor ya. Ini belum dipotong pajak. Dengan penghasilan tidak kena pajak 3 juta, berarti harus dihilangin dulu 3 jutanya. 16 juta dikurangi 3 juta itu sama dengan 13 juta ya. Nah, PPh-nya 10%. Berarti 10/100 dikali 13 juta. Sama dengan 1.300.000. Nah, gaji bersihnya itu adalah 16 juta dikurangi 1.300.000. Sama dengan 14.700.000. Sebentar ya, kepala sekolah nelpon saya. Bisa, Pak. Leher panjang. Nah, kalau itu bisa setting lagi berarti ya. Iya, itu di logout lagi kayak tadi. Kayak tadi di awal tadi. Di logout terus sign in lagi. JB Arif. Saya bisa dikasih pada dan baru ini sekarang. itu saya yang bayarin juga, Pak. Saya yang beliin tadi. Pak Gilang kan. Pak Gilang nge-WA saya. Terus saya tanya dulu, SMP dibeliin juga nggak? Ternyata katanya beliin juga. Jadi saya kan kalau dulu kota apa kan? Iya. Jadi kasih pasar aja ya biar dia senang deh. Oke, Pak. Sampaikan ke Pak Megi bahwa saya udah dikasih lagi Pak BPS. Oke, Pak. Siap. Oke. JB. Oke. Sampai sini jelas, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini contoh PPh nih ya. Kita belum ke PPN. Nanti ada contoh lagi untuk PPN. Jadi intinya PPh itu adalah dikurangi, gajinya dikurangi. Ya. Jadi kalau ada kata-kata gaji tidak kena pajak, jadi 10%-nya ini tidak akan mengalihkan 3 jutanya. Makanya 3 jutanya harus dikurangin dulu. Jadi 10%-nya dikali dengan 13 juta. Oke. Toko busana Cugi menjual sebuah baju dengan harga 780.000. Dari penjualan tersebut ternyata toko mendapat keuntungan 20%. Harga pembelian baju tersebut adalah, ini sama ya kayak dua soal sebelumnya ya, dua soal yang sebelum PPh tadi. Yang penjualan sapi sama penjualan sepeda motor. Jadi intinya adalah 780.000 ini itu sudah untung 20%. Jadi ya,
Kita disuruh nyari modalnya berapa. Kalau yang tadi dicari keuntungannya berapa, sekarang dicari modalnya berapa. Ini bisa pakai perbandingan senilai bisa, atau kalian mau cari 1%-nya dulu juga bisa. Ya, itu sama aja. Saya sih lebih memilih pakai perbandingan senilai. Jadi kalau misalkan ini itu adalah kondisi di mana dia sudah untung 20%, berarti ini adalah 100% ditambah 20%. Gitu ya, sama dengan 780.000. Kemudian bawahnya adalah modal. Modal itu adalah 100% juga. 100% aja ya. Modal itu 100%. Berapakah modalnya? X. Oke. Jadi ini 120 per 100. Persennya udah nggak kita pakai lagi. Karena atas bawah sama-sama persen. 780.000 per X. Kali silang. 120X itu sama dengan 780.000 dikali 100. Atau X itu sama dengan 780.000 tambahin nolnya 2 per 120. Nah ini hasilnya adalah X sama dengan 650.000. Oke, soal ini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada, cukup ya. Ada. Next ya. Alhamdulillah udah. Ya, next, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Sebuah barang dijual dan memberikan untung Zara 15%. Ya udah, kalau berisik diemin aja, nggak usah dikomentarin, kamu tambah berisik jadinya. Sebuah barang dijual dan memberikan untung sebesar 15%. Jika untung yang diperoleh sebesar 24.000, maka harga jual barang tersebut adalah Oke, 15% 24.000. Jadi 24.000 itu adalah besar keuntungannya, dan keuntungannya itu adalah 15%. Jadi kita buat perbandingannya seperti ini. Berarti harga jualnya berapa? Harga jual itu kan modal ditambah keuntungan kan. Berarti kalau dalam persentase itu adalah 115%. 100% ditambah 15%. Ya, berarti 115%-nya berapa? Tinggal 1.600 dikali 115, itu sama dengan 184. 184.000. Gitu ya. Jadi 1.600 dikali 115 sama dengan 184.000. Oke, ini nomor 8. Nomor 9. Nah, tadi PPH, sekarang PPN. Kalau PPH tadi dikurang, kalau PPN itu adalah ditambah. Harganya 4.700.000. PPN-nya 10%. Berarti 10% dikali 4.700.000. Berarti sama dengan 470.000. Berarti harga yang harus dibayar adalah tambahin 4.700.000. Tambah. Jadi ini 7, ini 1, ini 5. 5.170.000.
Oke, itu ya. Sebuah handphone bekas dibeli dengan harga 320.000, kemudian diperbaiki dengan menghabiskan biaya 140.000. Jika handphone tersebut akan dijual kembali dengan mengharapkan untung 25%, maka harga jual handphone tersebut adalah, jadi di sini ada pembelian, ada perbaikan. Modal itu adalah pembelian di jumlah perbaikan. Totalnya adalah 320.000 tambah 140. sama dengan ditambah ya. Sama dengan 460.000. Dia jual lagi dan dia pengen dapat untung 25%. Ya udah, ini tinggal dikali 25%. Berapa? 575.000. Berapa 26%? Enggak, belum. Kita cari keuntungannya dulu. Itu langsung jawaban kan. Berapa 25% dikali 460.000? Bentar, Pak. 115.000 ya. Nah, jadi ini keuntungan yang pengen didapat 115.000. Berarti dia harus jual berapa? Berarti dia harus jual 460.000 ditambah 100. Itu kan? Ini modal nih, untungnya dia pengen untung nih segini. Berarti sama dengan 575.000. Itu. Ribu rupiah. Oh ya. Oh iya. Oke. Ngerti. Iya gitu ya. Pak, lanjut. Oh berarti Gitu Nar. coba. Gitu Nar. Ntar dulu gue lagi ini. Apa sih? Coba memahami. Ntar ini gue lagi nyatet nih. Di SS aja. 5 keranjang mangga dengan harga 108.000 keranjang. Karena membeli lebih dari 1 keranjang maka mendapatkan diskon 10%. Brutonya ini kompleks ya, maksudnya ada banyak perhitungan di situ. Jadi pertama dia ada 5 keranjang. 1 keranjangnya 108.000. Berarti kita itu modalnya dulu. 108.000 kali 5. Ini berapa? 540 ya. Ya. 540.000. Ini modalnya dia. Karena beli lebih dari 1 keranjang, maka dia dapat diskon 10%. Berarti potong 10%. 10% dari 540.000, itu kan tinggal ilangin nolnya 1 aja kan. Kurangin 54.000. Kurang. Ya. Ini 10% ya. Diskon ya. 0, 0, 0. 10 kurang 4 itu 6. 13 kurang 5 itu 8. 486.000. Bruto tiap keranjang adalah 25 kg. Oke, ini simpan dulu. Ya. Jadi sekarang kita ke bruto neto tara. 1 keranjang itu 25 kilo dan taranya 4%. Oke. Taranya 4%. Tadi dia beli berapa keranjang? Beli 5. Berarti total ada 25 kali 5. Sama dengan 125 kg. Taranya 4%. 4% dari 125 kg berapa? Ada yang tahu? 4% dari 125 kg. 4%. Tar dulu Pak. Saya hitung dulu ya Pak, hitung dulu. Ayo, boleh dihitung, silakan. 5. 5. Berarti 5 kg. Ini taranya ya. Ini brutonya ya. Terus diapain? Dikurang. Berarti ada 120
kilogram. Ini isinya ya. Mangganya ada 120 kilogram. Oke. Tadi dia modalnya sama dengan 486.000. Mangganya ada 120 kilogram. Dia pengen untung sebesar 20%. Ya. Dia pengen untung sebesar 20%. Dari mana? Dari modalnya kan. Modalnya berapa dia tadi? 486. Oke, 486 ya. Dia pengen 486. 486 20%, berarti 20 per 100 dikali 486.000. Berapa tuh? Berapa? 97.200. 97.000. 97.200 rupiah. Sama dengan 97.200 rupiah. Ini dia pengen untung segini. Berarti dia harus jual berapa? Harus jualnya berarti 486.000 ditambah 97.200 rupiah gitu kan? Ini modalnya. Ini untungnya kan? Di jumlah 002 6 tambah 7 13 1 9 tambah 9 18 1 5 583.200. 1 kilo seluruhnya ada berapa? 120 kilo. Berarti dia harus jual per kilonya berapa? Karena yang ditanya per kilo kan, per kg. Berarti 583.200 dibagi 120 sama dengan 4860. Tuh. Oh iya. Ya Pak, paham Pak. Paham Pak. Oh, coba. Oke Pak, dengar sih Pak. Oke ya. Nomor 12. JB. Harga suatu barang setelah mendapatkan diskon 20% adalah 60.000. Harga barang tersebut sebelum diskon adalah harga suatu barang setelah diskon. Jadi 60.000 ini adalah sudah didiskon. 100% dikurangi 20%. Berarti berapa? 80%. 80% itu sama dengan 60.000 ya. 60.000. Berarti 80% sama dengan 60.000. Berapa harga 100%-nya gitu loh. Berapa harga 100%-nya? X. Ini kita pakai perbandingan senilai aja. Berarti ini persennya nggak usah dipakai ya. X itu sama dengan 60.000 dikali 100 per 80. Dibalik ya. Yang sebelah kiri pindah ke kanan dibalik. Atau sama dengan X itu 60.000 tambahin 0,2 per 80. Atau X itu sama dengan 75. 75. Sampai sini jelas? Oh, yang awal ya. Oke, next ya. Next Pak. Seorang pedagang menjual pensil perlusin. Ini nggak kebaca nih bagian atasnya. Pensil perlusin dengan harga 15.000. Ternyata pedagang tersebut mengalami rugi 500 per batang pensilnya.
Harga beli pensil per batangnya adalah, ya udah tinggal hitung aja per batang kan. Batang. Berarti tinggal 15.000 bagi 12. Ya. Ini tinggal 15.000 bagi dengan 1.250. Rugi 500 per batang. Berarti harga aslinya dia belinya adalah 1.750. Ya. Ini dia beli segini, dia jualnya segini, kan rugi berarti kan. Ya, tinggal dijumlahin aja. Oke, next, nomor 14. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 3. Sebentar lagi. Nah, ini yang tadi di PPT ya, bunga per tahun. Bunga ya, bunga per tahun. Oke. Jadi rumusnya tadi bunga itu adalah A dikali P dikali M. Apa itu A? A itu adalah lamanya menabung. A itu adalah lamanya menabung per 1 tahun, karena biasanya bunganya itu adalah per tahun. Jadi nanti bunganya itu misalkan kalau udah 1 tahun berarti ya dia 1 tahun. Kalau misalkan nanti bunganya dalam bulan, dia menabungnya dalam bulan, berarti nanti berapa bulan per 12. Tapi karena ini udah 1 tahun berarti ya udah 1 tahun aja. Berarti bunga itu sama dengan 1 dikali persennya itu 18 per 100. Dari sini ya 18% ya. Dikali modalnya itu adalah 400. Modal itu tabungan awal ya. 400.000. Berarti bunga yang didapat itu sama dengan 4.000 dikali 18. Berapa tuh 4.000 dikali 18? 4 dikali 18. 36 kali 2. 72.000. 72.000. Jadi selama 1 tahun dia nabung 400.000 itu dapat bunganya sama dengan 72.000. Oke, next, nomor 15. Seorang pedagang membeli 2 jenis kopi, masing-masing sebanyak 18 kg dengan harga 8.500 per kilogram dan 12 kg dengan harga 13.000 per kilogram. Kedua jenis kopi tersebut kemudian dicampur menjadi satu dan dijual dengan harga 10.800 per kilogram. Pedagang tersebut mendapatkan, berarti modalnya dulu ya, kita pertama itu modalnya dulu. Modalnya itu sama dengan 18 dikali 2.500 sama dengan berapa? Kemudian 12 dikali 13.000 sama dengan berapa? 18 dikali 2.500 berapa? Kenapa dikali, Pak? Ini kan 18 kilo, per kilonya 8.500, berarti dikali kan? Sorry, 8.500 ini ya, saya salah tulis. 8.500, 18 dikali 8.500. Berapa tuh? Nah, 153.000. 153.000. Kemudian 12 dikali 13. 156. 156.000. Berarti total modalnya berapa? 309 ya? Nodul. Ini modalnya 309.000. Kemudian Kalau udah kecoy.
Kemudian dia jadiin 1. Kalau dijadiin 1 berarti total kilogramnya ada berapa? 18 tambah 12 ya. Sama dengan 30 kg totalnya. Nah, berarti 30 kg dikali per kilogramnya kopi campuran itu dijual 10.800. 30 dikali 10.800. Berarti sama dengan berapa? 10.800 dikali 30 berapa? Rp324.000 ya. 324.000 berarti dia modalnya untungnya berapa? Tinggal kurangin aja kan. 324.000 dikurangi 309. 15.000. Nah, 15.000 ini udah untung semuanya ya. Jadi langsung ada jawabannya, jadi nggak perlu kita bagi 30 kg lagi. Jadi udah total semuanya sudah untung 15.000. Seorang pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga 45.000. Kemudian roti itu ia jual secara eceran dengan harga 2.000 per bungkus. Pedagang tersebut mendapatkan, jadi dia beli secara borongan ya, 45.000 itu 25 bungkus roti. Jadi modalnya udah fix 45.000. Nah, sekarang jualnya dia. Jualnya itu sama dengan 25 dikali 2.000. Atau sama dengan ini HJ-nya ya, harga jual itu sama dengan 50.000. Berarti dia untungnya sama dengan 5.000. Nah, 5.000 tapi kan di sini kan ditanyanya per bungkus ya. Di jawabannya per bungkus semua nih. Per bungkus semua. Tadi rotinya ada 25 bungkus. Berarti 5.000 dibagi 25. 5.000 dibagi 25 berarti dia untung 200 per bungkus. Ada kok. Enggak. Ya. Komas kece. Petir, keluar petir. Keluar, Pak. Tempor. Botis. Isi paket. Dengeran ya? Kedengaran Iya, banget, Pak. Kedengaran banget, Pak. Ada paket. Oke, ini kita udah sampai jam 3. Mau dilanjut sampai nomor 20 atau sudah cukup? Sudah. Lanjut. Bagi yang mau sudah silakan. Bagi yang mau lanjut ini saya tinggal dikit lagi ya. Lanjut, Tinggal Pak. 3 soal Lanjut. tanggung ya. Siap, Tanggung Pak. 3 soal. Ini nomor berapa, Pak? Nomor 17, 18, 19, 20 ada 4 soal. Lagi, Pak. Lanjut, Pak. Membeli 12,5 kg telur dengan harga 120.000. Jadi ini total semuanya 120.000. Kemudian selama perjalanan setengah kilogram pecah dan tidak dijual. Berarti tinggal berapa kilo? 12 ya. Jadi 12,5 dikurangi 0,5 kan? Berarti 12 kg. Yang dijual 12 kg ya. Supaya pedagang untung 36.000, maka harga jual telur per kilogram adalah, berarti ini harus dijumlah dulu, 120.000 dijumlah 36.000 sama dengan 156.000 dibagi berapa? Bagi 12 ya. Jadi supaya dia untung dia harus jualnya, harga jualnya itu HJ-nya itu sama dengan per kilonya ya. 156.000 per 12 kg sama dengan 13.000 per kilo. Nah,
13.000 per kilo. Sampai sini jelas? Next ya. Nomor 18. Ini nomor 18 nggak pakai mikir ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, jadi kan tadinya bruto sama dengan neto tambah tara kan? Gitu. Nah, berarti tinggal bolak-balik rumus saja. Berarti kalau kita nyari neto apa? Neto sama dengan bruto dikurang tara. Kalau kita nyari tara berarti apa? Bruto dikurang neto. Berarti yang betul adalah ini. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Marshmallow. Terakhir. Nomor 19. Belum terakhir ya. Diketahui bruto sebuah peti berisi anggur adalah 210 kg. Jika tara kotak tersebut adalah 5%, jadi tinggal 5% dikali 260 ya. 5 per 100 kali 260. Berapa tuh? Tiga belas ya. 130 Pak. 13. Oh iya Pak 13 Pak. 13 Nggak kalau jelas sampai- taranya. Ya udah berarti netonya itu adalah 260 dikurangi 13. Kemudian 200. Mati gue di Apex. Ya. Bocah malah main Apex. Next ya, terakhir ya. Gue turun di kapal. Terakhir. Balmond mendapatkan penghasilan sebesar 2.400.000 belum dipotong pajak. Oh, ini sama kayak yang tadi ya. Ini sama kayak yang tadi nih. Tadi kayaknya ada yang 16 juta tadi ya. Potongan pajak ya. 2.400.000 belum dipotong pajak dari penghasilan tersebut sebesar 600.000 merupakan penghasilan tidak kena pajak. Berarti harus dipisahin dulu 2.400.000 dikurangi dulu ya 600.000 ya untuk menghitung pajaknya. Dikurangi 600.000. Ya 1,8. 1.800.000. Nah 1.800.000 ini yang dikali 15%. 15/100. Berapa tuh? $330. 270.000 ya. Jadi dipotongnya cuma 270.000. Nah ini yang dipotong pajaknya. 270.000 dari mana? Dari total sininya ya, dari total 2.400-nya. Jadi 2.400.000 dikurangi 270.000 sama dengan 2.130.000. Jawaban yang A. Bentar. Udah. Oke. Itu aja ya mungkin bahasan dari. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di e-learning berikutnya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys,